contoh dari komunikasi sosial itu kayak orang lain sih kita terhubung siapa gitu dan itu udah termasuk sosial juga. Pemerintah tuh kayak ada acara siraman, acara pengajian, acara pernikahannya, upacara bendera. Kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan fungsi-fungsi komunikasi. Sebelum kami masuk dalam fungsi-fungsi komunikasi tersebut, kami akan mengalihkan kita terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Musmarto Malau. Saya Okta Maria Syanturi. Kami akan membahas fungsi-fungsi komunikasi. Menurut Okta, fungsi komunikasi sosial itu apa sih? Wah, menurut saya secara pribadi nih ya, konsep sosial itu penting untuk membangun konsep diri, akulturasi diri, dan untuk kelangsungan hidup yang akan mendatang ataupun yang akan kita jalani sekarang, kan? Contoh dari komunikasi sosial itu kayak menyapa orang lain, seperti kayak kita terhubung sama siapa gitu dan kita itu udah termasuk konsep sosial juga. Terus kontak mata, terus itu melakukan kontak sosial dengan ini interaksi gitu kan, kayak kita berinteraksi ini dan kita berinteraksi itu udah termasuk contoh konsep komunikasi sosial sih kalau menurut saya ya. Tadi kan kita juga bahas fungsi komunikasi sosial nih. Aku mau nanya lagi nih, fungsi komunikasi ekspresif menurut Okta. Apa sih fungsi komunikasi ekspresif itu? Kalau menurut saya nih ya, konsep komunikasi ekspresif itu bertujuan mengenali orang lain, orang yang kita ajak berkomunikasi untuk menyampaikan perasaan kita, baik itu emosi, senang atau gimana kan. Contohnya kayak saya memegang perut saya kan, lalu menangis. Jadi itu saat saya mencekal perut saya dan menangis, orang lain yang melihat pun akan kayak beranggapan bahwa saya itu sakit perut dan melakukan tindakan sosial seperti memukul saya atau bertanya kamu kenapa. Karena komunikasi ekspresif itu upaya melahirkan makna sesuai dengan apa yang dirasakan seseorang ketika menuangkannya dalam sebuah pesan, dan ekspresif yang kemudian dibaca dan dipahami oleh objek komunikasinya sehingga melahirkan suatu tindakan. Tindakan tersebut ya? Iya, tindakan kayak seperti nih, nangis kan. Jadi orang yang berkomunikasi dengan saya itu melakukan tindakan. Itulah kalau menurut saya contoh dari komunikasi ekspresif sih. Ya. Baik nih, kita masuk dalam narasumber kedua nih. Sebelum kita membahas tentang fungsi komunikasi, sebaiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Salsabila, saya bisa dipanggil Sasa. Sasa, baik. Kita mau membahas fungsi komunikasi nih. Menurut Sasa, fungsi komunikasi ritual itu gimana sih? Komunikasi itu tuh pribadi menurut saya ya, merupakan fungsi komunikasi yang digunakan untuk pemenuhan jati diri manusia sebagai individu. Contohnya itu kayak kalau misalnya di suku Jawa itu biasanya kan sebelum menikah tuh kayak ada acara siraman, acara pengajian, acara pernikahannya, upacara bendera kayak gitu. Terus dalam upacara tersebut orang biasanya tuh mengucapkan kata-kata atau penampilan perilaku-perilaku tertentu. Tadi kan kita tuh membahas fungsi komunikasi ritual. Kemudian ini ada kita membahas fungsi komunikasi instrumental. Jadi menurut Sasa fungsi komunikasi instrumental itu gimana sih? Fungsi komunikasi instrumental menurut saya itu kayak mempunyai beberapa tujuan umum. Contohnya itu kayak menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga untuk menghibur. Contohnya itu kayak seorang dosen lagi ngajarin materi untuk mahasiswa dan mahasiswinya. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, seorang politikus yang sedang berkampanye. Contoh yang ketiga, seseorang yang sedang presentasi bisnis kepada sekelompok masanya. Sekian dari kelompok kami tentang membahas fungsi-fungsi komunikasi. Saya Musmarto Malau. Saya Okta Maria Syanturi. Saya Nurul Salsabila Lubis.
dan teman kita yang lagi ngerekam Putri Kanaya. Sekian, terima kasih.